Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita. Pada pagi hari ini saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita diberikan waktu kepada Tuhan saat ini, biar kita pergunakan waktu kita yang singkat ini sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Dia, karena hanya Dia yang layak menerima pujian dan sembah kita. Haleluya, haleluya. Anugerah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama saudara seiman kami untuk datang di hadirat Tuhan, membawa hati kami, membawa pikiran kami, dan kami membawa kerinduan kami. Kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Ampuni kami, siapa kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dosa, kami manusia berdosa. Tetapi Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu dengan darah-Mu Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah kami Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami semakin punya iman, percaya kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup, yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami, yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang masih Tuhan percayakan untuk kami, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, terlebih semua pelayan-pelayan-Mu, baik WL, singer, pemain musik maupun hamba-Mu yang nantinya akan menebarkan firman-Mu. Urapi dengan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menjamah kami, membaharui iman kami, untuk kami semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Terlebih kami punya kerendahan hati, takut akan Tuhan, kesetiaan, ketaatan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu, kami siap mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya. Haleluya, amin. Salam sehat untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini, satu tujuan kita, untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Dia sungguh baik dalam hidup kami. Saatnya kami berkumpul bersatu.
dikasih Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sebagai umat-umatnya layak dan harus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, nyanyi glory. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Karena hanya sukacita daripada Tuhan yang bisa kekal di dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu selalu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima sukacita selalu. Sukacita
kehidupan kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita layak menerima setiap kebaikan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan dengan barang fana, Engkau menebus dosa. Amin. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu bagi kami. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Engkau menebus diriku. Bukan dengan emas perak. Terima kasih Yesus. Kau menebus diri oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
Tuhan, bukan dengan barang fana Tuhan. Oh Tuhan, Kau sudah menebus setiap dosa-dosa kami, tetapi oleh karena kasih dan setia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, oh Tuhan, Engkau yang menjadi keinginan kami Tuhan. Biarlah kami seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan persiapkan kita untuk menerima firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati, pikiran kita biar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk membuka kitab Rut pasal 1. Risih saudara yang dikasih Tuhan, saya ya nanti dipakai lagi maskernya. Kita masih dalam suasana ya menakutkan, keadaan semakin hari semakin tidak menentu. Di hari-hari ini COVID terus meningkat. Bahkan teman kami yang di Lumajang, hamba Tuhan dari Sumatera, Purba, harus dimakamkan secara protokol kesehatan ya karena COVID. Dan pendeta Yosia Kandangan juga dalam pergumulan diisolasi mandiri. Kemudian ada yang masuk zona kuning, zona hitam, zona gelap. Ya, ini mencekam ya. Mari kita akan buka kitab Rut pasal 1. Lebih baik kita akan baca bersama-sama. Ini tentang kehidupan anak Tuhan pada saat hidup di zaman para hakim-hakim. Kita akan belajar dari sini. Saya akan membaca firman Tuhan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim merintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Sampai sini aja. Nanti yang berikutnya untuk firman Tuhan minggu depan. Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan ini bahwa di dalam perjalanan hidup itu tidak selalu mulus. Dalam perjalanan itu ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, ada persoalan, ada musibah. Nah, dari persoalan, dari musibah yang dialami itu bisa karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri, bisa juga kita mengalami musibah karena alam. Ya, karena kita ada di dunia yang tidak menentu. Seperti siapa yang mengira ada COVID, ada wabah, ada penyakit yang membuat ketakutan, yang membuat orang meninggal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat pada saat itu ada satu keluarga, bapaknya namanya Elimelek dan suami istrinya Naomi, punya kedua anak namanya Mahlon dan Kilion. Entah kenapa saat itu ya memang Tuhan izinkan di Bethlehem, di Yerusalem mengalami paceklik, mengalami kelaparan. Nah, itu saya katakan tadi, kita menderita, kita mengalami persoalan itu bisa karena dosa, bisa karena alam. Ya, karena Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita melihat di sini sepertinya ironi, ya, sepertinya bertolak belakang. Elimelek itu artinya Allah ialah raja. Tapi apa yang terjadi? Namanya bagus. Namanya Allahnya itu raja. Tapi kehidupannya, pengalaman yang dialami mengalami kepahitan, tidak enak. Katanya raja, tapi mengalami kelaparan. Nah, kemudian Bethlehem, ya, Elimelek tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, tapi kenapa Bethlehem rumah roti tapi enggak ada makanan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat Elimelek satu keluarga pergi meninggalkan Bethlehem, pergi meninggalkan rumah roti. Kalau diartikan Bethlehem itu roti itu artinya hadirat Tuhan. Nah, boleh juga dikatakan seperti itu. Jadi firman Tuhan kali ini tentang supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita melangkah salah. Sama seperti yang dialami oleh Elimelek. Elimelek berlari pergi menuju ke Moab. Saya katakan ini bukan tindakan iman sebagai orang beriman. Mengapa dia tinggalkan Bethlehem? Mengapa dia pergi ke Moab? Saudara, saya akan jelaskan apa Moab itu. Moab itu bangsa kafir, berasal dari keturunan Lot, ya,
Kalau saudara baca tentang Moab itu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 30 sampai 38, Moab itu berasal dari hubungan, ya, relasi antara Lot dan anaknya. Istilahnya begini, bapaknya bersetubuh dengan anaknya, kedua anaknya, bahkan bersekongkol, bahkan anaknya sendiri. Bapaknya Lot itu dikasih minum obat atau di anggur, mabuk, kemudian lupa daratan dan akhirnya menghasilkan inilah bangsa Moab itu berasal dari Lot. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya dari keturunan Yesus Kristus tidak ada yang namanya Orpa, yang namanya Elimelek. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah dia malah pergi ke bangsa kafir. Kemudian di dalam Kejadian pasal 22 ayat 24, orang Moab itu pernah menahan bangsa Israel ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Jadi orang Moab itu menjadi penghalang orang Israel. Ini yang menjadi catatan. Kemudian di dalam Bilangan pasal 25 nanti kita baca biar singkat. Perempuan Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 9, perempuan-perempuan Moab ini yang menggoda bangsa Israel. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di mana perempuan-perempuan ini menggoda bangsa Israel untuk menyembah kepada ilah, kepada berhala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu di dalam Kejadian ya, pasal 22-24 itu. Oh, ya betul ya. Kejadian 25 ayat 1 sampai 9. Kemudian bangsa Israel juga menolak Moab untuk berkumpul dalam perkumpulan umat pilihan karena alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Raja Eglon dari Moab ya pernah menindas bangsa Israel. Itu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu kami sampaikan di sini, hati-hati jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, melangkah salah yang dialami oleh Elimelek. Mestinya dia harus bertahan, harus sabar, harus kuat, karena Allah adalah raja, karena Bethlehem itu adalah rumah roti, hadirat Tuhan. Jadi intinya Elimelek meninggalkan rumah roti, Elimelek meninggalkan Tuhan adalah raja yang memerintah, yang memimpin, kemudian pergi ke Moab. Moab itu bangsa kafir. Moab itu berasal dari keturunan yang tidak baik. Ya saudara yang dikasih Tuhan, apa akibatnya? Setelah tinggal di Moab, kemudian gak malah mendapatkan kehidupan apa yang dialami oleh Elimelek, mati. Nah, jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan, meninggalkan rumah roti, kita akan mati. Mati itu bukan berarti mati klesek, mati rohani yang pertama. Ini yang dialami. Kemudian malah parah lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Mahlon dan Kilion anaknya menikah dengan orang Moab lagi, orang kafir lagi yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa yang terjadi? Mati lagi. Jadi Mahlon dan Kilion mati. Kemudian yang tersisa apa? Menantunya, Rut dan Orpa. Nah, saudara yang tentang Rut ini akan saya sampaikan besok Minggu. Ini bagus, ini cerita firman Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan,
Perbedaannya adalah kalau nanti kita baca di sini, Naomi setelah mengalami kesulitan, persoalan, dia lari tinggalkan Bethlehem mencari kehidupan, tapi mengalami kematian, mengalami kesukaran. Tapi Naomi akhirnya ada kerinduan untuk kembali pulang ke Bethlehem, ke rumah roti, ke Tuhan adalah Raja. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sekali-kali kita meninggalkan hadirat Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Bethlehem yang kelihatannya saat itu memang kelaparan, menuju ke Moab, bangsa yang kafir. Dan Alkitab mencatat Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi bagaimanapun juga Tuhan itu tetap Tuhan yang setia. Ya memang saya katakan tadi, kita mengalami malapetaka, kita mengalami musibah, itu karena kesalahan kita. Salah melangkah, kemudian ada penyesalan. Dan musibah itu terjadi mungkin karena alam, sesuatu seperti saat ini. COVID-19 ini begitu luar biasa. Banyak orang ketakutan, banyak orang gak mau keluar, di rumah diam saja. Ternyata walaupun gak kemana-mana, ada yang mati gara-gara COVID corona. Kemudian seringkali kita ini, ujian berat memang. Berita, iblis yang senang saudaraku. Coronanya bangga, COVID-nya bangga. Kemudian iman jemaat Tuhan, makanya kita juga perlu bijaksana. Ngikuti aturan pemerintah, sampai Pak Suratmin kepala desa ini fotonya di mana-mana, di perapatan ganteng. Pakai masker supaya sehat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bawa masker semua tadi ya. Ya, ada yang lupa merasa sehat ya, saudara yang dikasih Tuhan. Saya juga pernah lupa juga karena sudah jenuh saudaraku. Hari-hari maskeran terus. Apalagi ngikuti acara maskeran terus. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya memang kita seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Kita buka dalam Markus 4 ayat 35. Kita baca Markus 4 ayat 35, jangan ngelamun yang LCD. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini seperti kita naik sebuah bahtera. Ya, kepada orang yang misalnya kita dalam pergumulan, dalam menghadapi perjalanan hidup, saudara, kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita enggak ada tantangan, enggak ada cobaan. Pada saat itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya, saudara yang dikasih Tuhan. Mestinya yang mengajak Tuhan kan aman tentram, tapi mengalami badai, kemudian perahunya hampir tenggelam, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam hidup ini kita juga diperhadapkan dengan cobaan, dengan tantangan. Naomi, saudara yang dikasih Tuhan, sempat mengalami gelombang kehidupan. Elimelek salah mengambil keputusan.
salah langkah dia meninggalkan Bethlehem, meninggalkan tanah perjanjian, meninggalkan rumah roti yang disebut, meninggalkan hadirat Tuhan, meninggalkan ibadah. Ya karena di Bethlehem itu ada ibadah-ibadah. Kalau di Moab itu tempat-tempat berhala. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Memang kita tidak lepas dari cobaan, dari persoalan, dari permasalahan. Intinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan kesulitan dan kesukaran sama seperti murid-murid mengalami gelombang, tapi Tuhan selamatkan saudara yang dikasih Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kehidupan. Bukan yang dialami oleh Elimelek mencari kehidupan, lari, tapi malah mengalami kematian. Akhirnya istrinya Naomi menjadi janda, kemudian hidup bersama dengan menantu, kedua menantunya. Di dalam Markus 4 ayat 35 itu murid-murid ya, di mana murid-murid Yesus sedang naik perahu bersama Yesus. Saya katakan tadi, kita mengalami cobaan, kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan, itu dari salah kita, dari dosa kita. Dan juga bisa Tuhan izinkan murid-murid mengalami gelombang. Itu bagaimana imannya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana apakah masih percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan ternyata lupa sama Tuhan yang menyuruh, yang memerintahkan. Ketika mengalami badai, ombak, ya kita hidup itu seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Sama alam yang terjadi yang menimpa COVID-19 ini saudara yang dikasih Tuhan. Ini tidak melanda kepada orang yang bukan Kristen. Semua saja dialami. Hindu, Buddha, Kristen, apa saja agama yang itu mengalami. Saudara yang dikasih Tuhan, firman juga pernah berkata di dalam Haggai 2 ayat yang ke-6 dan 9, firmannya berkata, aku, kata Tuhan, akan menggoncang, ya Haggai 2 ayat 6 sampai 9, aku akan, ya kata Tuhan, akan menggoncangkan langit, bumi dan lautan, semua digoncang. Sekarang siapa yang tidak tergoncang ya dengan adanya COVID-19 ini? Semua tergoncang, ekonomi, bangsa-bangsa seluruh dunia banyak yang kolaps saudaraku. Kemiskinan, kesengsaraan yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini memang kita hidup di akhir zaman, kegoncangan dan kekoncangan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Karena kejahatan manusia semakin hari semakin bertambah. Jadi dunia itu ada akhirnya. Mari kita bertahan, mari kita setia. Terus apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama, jangan kita meninggalkan Tuhan dan persekutuannya. Ya. Seperti yang dibiasakan orang itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Mari saudaraku tinggalkan, kita tetap tinggal di rumah Tuhan di Bethlehem. Saat ini kita juga makan roti, berbicara rohani, firman, kehidupan. Jangan meninggalkan persekutuan. Pengalaman Elimelek meninggalkan Tuhan, mengalami kematian. Tetap apapun yang saudara hadapi, tetap bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, khawatir, takut, putus asa, hilang harapan. Saudara, untuk apa kita khawatir, untuk apa kita takut, dan kemudian harapan kita hilang? Untuk apa kita putus asa?
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Markus 4 ayat 39, ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, mari, apakah kita mau bertahan, mau bersekutu, mau berjalan bersama dengan Tuhan? Diam, kemarin firman, tenang itu artinya apa? Percaya, mengandalkan akan Tuhan. Saudara, nanti kita akan melihat sesuatu yang tidak dipikirkan, sesuatu yang tidak dilihat, itu yang disediakan oleh Tuhan. Saudara nanti akan melihat dan merasakan sendiri. Saudara, kemudian di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan seterusnya di situ berkata, berbahagialah, Mazmur pasal 1, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang tidak lari, yang tidak meninggalkan Tuhan, dan akan berbuah, akan bertumbuh, akan berhasil. Meskipun kita mengalami, loh aku belum berhasil, loh aku belum menerima jawaban. Kalau mengalami seperti Elimelek ketika mengalami ujian ekonomi, kemudian dia sudah tinggalkan Tuhan. Taulah bangsamu bangsa kafir, dari keturunannya tidak jelas, saudara yang dikasih Tuhan. Mari, kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kebalikannya. Jadi yang kita lakukan harus percaya. Di dalam Markus 4 ayat 40, Markus 4 ayat yang ke-40, jadi yang harus kita lakukan bagi kita anak Tuhan, apapun yang terjadi, percaya. Artinya apa? Beriman. Iman itu bukan rajin, iman itu bukan soleh, iman itu bukan kita rajin. Iman itu artinya, ya saudaraku, Markus 4:40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi jangan meninggalkan Tuhan dan persekutuan orang percaya. Jangan takut gentar lalu putus asa, yang kemudian Yesus berkata jangan takut, mengapa kamu tidak percaya? Orpa dan Rut, nanti minggu depan, Rut itu orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Orpa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Rut mau ngikuti mertuanya, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, bangsamu bangsaku, aku mau ikut engkau ke Betlehem. Rut mau ke rumah roti, Rut mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi Orpa dalam sejarah Alkitab tidak ada silsilah dari Yesus Kristus, tapi Rut ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Yang kedua, harus mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Markus 4 ayat 41. Dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Murid-murid lupa bahwa gurunya Yesus itu adalah Tuhan yang mampu, yang memberikan makan 5.000 orang, yang menyembuhkan sakit penyakit, dan kemudian membangkitkan orang mati. Lupa, diajak Tuhan ke seberang ketika mengalami badai, kemudian sudah lupa sama Tuhannya.
Mari saudaraku, dalam menghadapi COVID, dalam menghadapi ekonomi, dalam menghadapi kesulitan, sekarang ini kesulitan kesukaran semakin bertambah. Pengusaha, perusahaan-perusahaan juga bingung sekarang hari ini. Kalau kita kerugiannya enggak seberapa, mereka pasarnya terganggu, transportasinya terganggu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya, kita masih bisa makan, bisa bekerja, kita bisa beraktivitas. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberikan kematian. Tapi kalau kita sudah keluar jalur, sama kereta api harus berada di dalam relnya. Kalau keluar goleng, kemudian jalan perempatan itu ada lampu stopan, ada petunjuk. Jadi ngikuti petunjuk Tuhan, mengikuti bimbingan Roh Kudus, kemudian kita akan menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita enggak dibawa kepada ketakutan. Kalau kita takut-takut, sekarang orang mati gara-gara takut sendiri, kemudian imunnya lemah. Wis corona. Sing tangi melek corona. Wis setan sing seneng saudara ini. Tetap memang kita harus waspada, berjaga-jaga. Memang ada, terbukti banyak membunuh orang. Ya makanya kita minta hikmat supaya Tuhan tolong kami. Saya saksikan saudara, kalau sebenarnya saya kalau ngomong nanti saya takut nanti jemaat gak nek sing teko beribadah. Saya Pak Manimbul sama Pak Damai sekretaris wilayah, ada pendeta Pak Yusia Kandangan. Kendel wong telu saudaraku langsung blusuk ngono. Nang jero iku padahal itu loh, di situ harus bawa kartu. Lah aku enggak saudaraku. Ini pendeta kendel iki. Langsung masuk ke situ bertiga. Bapak setruk kok kamar nek satpame teko ngono. Pak tunggu Pak, tak berdoa dulu Pak, habis itu metu ngono. Kemudian saya berdoa, saya tumpang tangan bertiga Pak Yusia. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, berapa hari kemudian, 5 hari kemudian ada berita Bapak Pendeta Yusia diisolasi mandiri. Artinya apa? Positif COVID. Sak keluarga saudara yang dikasih. Waduh, hari ini saya mau Natalan nanti wilayah Natal pendeta besok ya, keluarga hamba-hamba Tuhan. Jadi kita sudah masuk bulan Desember, kita sudah Natalan saudara yang dikasih Tuhan. Besok saya sudah Natalan pertama di Puncu. Nah kemudian waduh ini saya ketua wilayah. Waduh itu ketua wilayah, bendara dan sekretaris maksud saya seperti itu. Pendeta itu pinter ngelesi saudara. Gak gelem kalah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemudian lali saudara, ini mau Natalan engko gendek sing teko hamba-hamba Tuhan padahal sudah siap 100 kotak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bus ada berita telepon pendeta yang dari Kandangan Wandi ngomong-ngomongan, Bu, saya lihat Pak Ases sama ketua wilayah besok di rumah sakit HPA. Loh Bu, Pak Yusia itu sama di Kandangan ini zona hitam, kemudian puskesmasnya, kemudian ada beberapa penduduk, dan Pak Yusia sekarang itu diisolasi mandiri. Kemudian berita tersebar sampai hamba-hamba Tuhan. Anak saya juga main musik di situ. Loh. Victor main musik di situ Saudara yang kemudian jemaatnya gak naik seteko yang teko mek 8. Padahal itu biasanya berapa, Dek? 50 ke atas. Nah, saudara yang jadi minggu itu cuma 8 orang. Nah, kemudian lu anake melok nang Kandangan, kemudian bapak yang demek nang rumah sakit. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saya sama Victor, ayo Dek, rapi tes Dek ini. Bayar 150 wong loro 300 nang rumah sakit Amalia, Pak Amalia, Pak Manimbul, Pak Damai bareng-bareng wis ayo saiki. Langsung hasilnya saudaraku yang dikasih negatif reaktif, kemudian tak foto apa?
negatif, non reaktif, ya gitu, non reaktif. Jadi saudara jangan takut sama saya ya, saya enggak positif, saudara. Kemudian saya foto, saya sharekan di grup hamba-hamba Tuhan. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ini loh buktinya, soalnya sudah selenting iki Pak Asis iki membawa virus, ketua wilayah, Natal gak usah teko, wah sudah rame. Kemudian sak foto jebret, wah ini loh saya ini nih non reaktif, ini saya negatif gak positif. Kemudian saya delok, saya grup yang daftar sekarang sudah 80, puji Tuhan. Jadi nanti yang hadir sama Mbak Tuhan sekitar 80, kotake 100, turar 20. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memelihara kami, Tuhan menolong kami sehingga kami sehat. Doa kami juga jemaat jangan sampai plus ya. Min aja ya. Tapi kalau tukul jangan negatif thinking maksudnya ya. Puji Tuhan. Ini beritanya Lamong ya. Ini Lamongan. Lamong katanya zona apa? Kena ya. Lamong ini. Jombang kan ada enggak? Puji Tuhan, Jombang kan enggak ada. Ya. Tolong siapkan lagu yang terakhir itu untuk firman Tuhan. Sebelum terakhir. Mari sama-sama kita berdiri. Bimbinglah daku. Tuhan, bimbing kami, tuntun kami supaya kami jangan salah menghadapi tantangan, musibah, persoalan. Kami tetap dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus. Para pelayan bisa maju ke depan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus tanpa Yesus membimbing aku tersesat. Yesus tanpa Yesus menopang aku, tanpa Yesus aku akan jatuh, aku akan mati. Bukan jatuh seperti Elimelek. Haleluya. Dengan Yesus di sisi, dengan Yesus dengan Yesus menolong, dengan Yesus tak jatuh, menolongku, ku tak jatuh. Sekali lagi, bimbinglah daku, bimbinglah daku, ya Yesus. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh yang menerangi. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus tanpa Yesus menopang, tanpa aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Bukan jatuh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus dengan Yesus yang membimbing aku. Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, biar kami bertahan
kami tetap tinggal di Bethlehem, tinggal di rumah roti, tinggal di hadirat Tuhan, supaya lawatan Tuhan jangan kami salah langkah meninggalkan hadirat Tuhan, mengalami kematian, mengalami kesengsaraan. Haleluya Yesus. Pelajaran dari Elimelek mengingatkan saudara dan saya, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, andalkan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Bapak Widodo berdoa. Kita akan maju ke depan, persiapan untuk perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan firman itu tidak sia-sia kami terima. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri Tuhan, dan kami layak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua saudara kami yang hadir. Biarlah kami boleh mendapat berkat, damai, sejahtera, dan sukacita. Sebentar Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan, biarlah kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menebus kami oleh darah-Mu yang suci, kami boleh disucikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan tubuh jiwa kami ini untuk menerima perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membangun diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Yang sudah kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Hidup ini ku letakkan pada Yesus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kalau kita semua sudah dilayani dan menerima perjamuan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus, kita mengangkat roti yang menggambarkan tubuh Yesus Kristus yang terpecah-pecah karena menyelamatkan
menebus dosa kita semua, harus membayar dengan harga. Kita dibeli, kita dibayar. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih. Saat ini dengan iman, percaya, kita bersatu sehati menikmati tubuh daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita makan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat harga yang mahal. Terima kasih buat kemurahanmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita sudah dibersihkan, kita sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, oleh belurnya disembuhkan dari sakit penyakit, memiliki pengharapan, memiliki pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya silakan menikmati. Terima kasih buat perjamuan Tuhan melalui tubuh dan darahmu menyatu, ada kuasa di dalamnya, ada damai sejahtera, ada firman, ada Roh Kudus, ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami akan berikan persembahan. Layakkan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Sambil korban dijalankan, kita nyanyikan satu pujian, sak ceke akun derek Gusti. Kita akan masuk pengumuman. Pertama saya sampaikan kepada Pak Usup, rumputnya bongkor. Saya sudah WA, tolong carikan orang belum dapat atau kerja bakti. Ya, disemprot mati ya. Pak No tak disemprot Pak No ya, ada alatnya. Besar-besar mau mati Pak No. Oh tumbuh mati. Tumbuh lagi. Ya, carikan orang aja ya.
Ya carikan orang aja. Biar nanti Pak Usup tak suruh nyerahkan. Orang itu diserahkan. Terus kita nanti Natal tanggal 25 jam 8 ya. Ya, jam 8. Jam berapa? Jam 8 aja. Jadi jam 8 nanti langsung jam 11 selesai makan siang. Enggak prasmanan, kita kotaan biar cepet pulang. Jadi kita enggak lama. Ya. Kemudian saya sudah menganggarkan ya konsumsi 2,5 juta itu ater-ater sakret sama kita Natal. Kemudian keamanan nanti kalau ada polisi datang kita dapat memberikan. Kemudian banner, itu bannernya kita buat kalau setelah foto bersama. Berarti pas Natal kita pakai polosan, baru foto bersama nanti kita bikin bannernya carry kayak lo foto bareng-bareng di tempat yang baru. Ya, di ngarep sama di buri. Ya, kemudian kebersihan. Nah, itu saya cukup dari sini Pak, 300 untuk jabuti rumput. Nah, kemudian beli komputer. Terus terang, ini tugas saya 5 tahun, sekretaris saya dikasih laptop, dipinjemi 5 tahun, nanti kalau saya dapat sudah enggak tugas di wilayah, ditarik lagi. Jadi kita perlu punya komputer. Tapi puji Tuhan, setiap tahun kita terakhir beli drum, beli keyboard, terakhir keyboard, kemudian alat musik sudah cukup lah, layak lah di tempat ini. Terus kita beli ini, anggarannya 5 juta saudaraku, komputer larang saudaraku. Nanti kalau misalnya enggak mampu, enggak sampai dapat, kita percaya saja sama Tuhan. Kalau bisa beli, kalau enggak bisa tunggu nanti. Yang penting kita Natalan dulu, kemudian nanti disele 800 untuk sekolah minggu. Gurung tak lebokno di sini. Jadi nanti sekolah minggu ngambil dari sini. Ben kemarin saya ngomong anak-anak sekolah minggu, waduh, kayaknya hadiah, wis podo lemes kabeh. Nanti anak-anak sekolah minggu ada hadiah. Tak jupuk nih toko anggaran ini 800. Ya, ada yang pernah berjanji ngasih jajan sekolah minggu. Mudah-mudahan seingat sama janjinya. Siapa yang pernah berjanji? Wis beli. Oh, puji Tuhan. Jajannya sekolah minggu wis dibeli. Ya, ojo saiki kok ayem. Nah, kemudian lain-lain 200. Jadi totalnya 8.400.000. Ini untuk Natal tahun ini. Sudah masuk sekian, ya ada di grup. Doakan saja nanti supaya kita bisa terpenuhi dan pasti Tuhan tolong. Kemudian untuk yang WL Singer, kami serahkan bapak-bapak semua. Jadi Pak Gunawan, Pak Samiran, Pak Sugeng, Pak Usup, Pak No, Pak Widodo, yuk kabeh, Surian, nah Pak Minto, Mas Minto, jadi kabeh wis, bene kendel. Sing WL-nya saya tunjuk nanti 3 saja, Mas Wid, Pak Gunawan, Pak Samir 3 aja, Pak Samiran aja. Jadi nanti dibagi lagu. Iki sing lagu pertama iki maju gitu loh. Gue pas gak maju balik podo sing ngering lompok ngono loh. Nah gitu. Nah jadi nanti mulai latihan. Kapan latihan nanti diatur. Ya. Kalau bisa latihan teko kabeh. Pak No teko kabeh. Ya nanti latihan di. Cukup di sana. Loh, sudah lebar nanti di sana. Ya. Latihannya di sana aja, musiknya di sana. Di sana aja, di belakang aja. Ya. Terus besok ini ada ngentek nih pasirku, enek semene daripada rusak, jailani nanti ngelepoh, sing buri sing kurang dilepoh, samping lek iso. Ya. Wis sudah siap besok mulai kerja. Enaknya dikasih jajan pemakan ya, podo ae lho. Dek, gak apa-apa dek. Oh ya wis gak usah ya. Ya, gue dikek bonus aja. Minum aja. Besok saya ada Natal, tolong Mbak Ena tolong kasih ya. Ya, saya loro, Mbak loro.
Minum dek lenek jajane ya ora apa-apa. Eling. Ya tak eling-eling nih. Ya. Terus ada lagi yang lupa. Terus ngikuti protokol ya, nanti jaraknya di jarak. Iya Pak kasih siali Pak Usop. Ya saya Covid ya kau. Tahun baru aja wes ya apa-apa, tahun baru aja. Terus ada lagi yang ada tambahan, seragamnya dipakai lo ya. Nanti semua pakai seragam. Ya. Ya. Bu, nanti tanggal 25 Natalnya di Buri itu Bengking mriki. Kalau mungkin di sana ya tanggal 25 sama. Ya besok mungkin ketemu di Puncu. Tapi hamba-hamba Tuhan dan pertemuan wilayah. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami sudah mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan melalui korban persembahan milik Tuhan, pelayanan altar, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Jemaatmu yang hadir diberkati, setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian kami rindu diberkati Tuhan. Keluarganya diselamatkan, disehatkan dari COVID-19. Kami berdoa untuk anakmu yang Tuhan percayakan kandungan, diberi sehat, diberi kuat sampai pada lahirnya oleh pertolongan, oleh anugerah Tuhan. Itu adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kalau yang di rumah-rumah umatmu mengikuti siaran ulang ibadah di tempat ini, kiranya Tuhan berkati umat-umatmu semuanya. Nanti tanggal 25 supaya umatmu semua hadir dan beribadah merayakan Natal bersama-sama jemaat di tempat ini. Terima kasih. Anakmu yang di luar kota, di luar pulau, semua lindungi, pelihara. Kami berdoa hamba Tuhan yang sakit sembuhkan dari COVID ya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami diberi keamanan, NKRI, toleransi, kesatuan, persatuan di Indonesia terjaga ya Tuhan. Kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang ingin mengacau balaukan negeri ini, kami percaya TNI Polri menjadi garda ke depan membawa bangsa kami, memulihkan presiden, wakil presiden, pemerintah, menteri supaya benar, jujur, supaya tidak ditangkap KPK. Kami berdoa pemilihan bupati serentak, wali kota se-Indonesia, Tuhan tolong khususnya di Jawa Timur, Kabupaten Kediri berjalan aman tentram. Desa Semanding Tertek dilawat oleh Tuhan. Kami mau pulang, berkati kami semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.